Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Jarang diketahui, ternyata ini manfaat menyiram air ke kuburan saat ziarah menurut Islam. Menyiram air ke kuburan saat ziarah kuburan ternyata memiliki manfaat menurut Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita sering melakukannya tapi tidak mengetahui makna dan manfaatnya. Seperti kita ketahui, salah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas, bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasannya. Mulai dari membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca Yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasanya dilakukan oleh para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangannya yang disampaikan oleh Syekh Hatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiramkan kuburan dengan air karena Rasulullah sendiri melakukannya pada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaj, Juz 2, halaman 55. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatus Sain. Disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatus Sain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, dari ayahnya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali. Dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasang batu di atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuburan Nabi SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah, lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa, yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma,
kemudian membelah menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Al-Bukhari 1361. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anah Al-Taulibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena berkahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukannya ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amalia ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.